Selamat datang di channel saya Media dengan gua Skavito. Dan kali ini kita bakal nyetrit pakai Ricoh GR4 yang monokrom. Kita penuhin request kalian aja gitu ya. Kalau kalian bilang, "Bang, ini kayak di band City lagi bang." Iya, nggak ada opsi lagi soalnya. Kameranya besok balik gitu ya. Ini per hari ini, besok nih kameranya balik. Jadi gue mesti ngerjain cepet. Tapi baik lagi ngomongin soal si Ricoh GR4 yang monokrom ini. Waktu unboxing gue nggak mention harganya. Kemarin ngecek di internet gitu ya. Buat harganya di 30 juta sekian lah. Harga yang amazing gitu ya dibandingin yang standarnya. Tapi ya kita bakal lihat apakah Ricoh GR4 yang monokrom ini bakal seseru kayak gua pakai yang ND atau nggak tahu juga gitu ya. Ya walaupun sebelum tadi sampai ke Benny City sih gua di motor digoncengin Mawowo gitu ya, gua udah ngambil beberapa gambar menggunakan Ricoh GR4 monokrom ini dan kalian bisa lihat hasil gambarnya aja. Dan kalau kalian ngeliat hasil gambarnya mungkin kalian bakal timbul pertanyaan gitu ya buat yang belum tahu, "Bang, kok hasilnya hitam putih semua?" Karena Ricoh GR4 yang monokrom ini cuma menghasilkan gambar dengan warna hitam putih aja. Mau yang standarnya, mau filter-filternya pun gitu ya, mau sampai ke yang RAW. Dan kalau kita bandingin ke Ricoh GR4 yang standar, ada yang pakai ND. Terus gua juga udah nyobain yang HDF, yaitu Highlight Diffusion Filter yang bikin kalau kena cahaya-cahaya yang terang, dia jadinya lebih soft gitu ya. Nah ini filternya dia namanya itu red filter. Yang dimana kalau red filter ini fungsinya sebenarnya dia tuh sering dipakai buat gambar hitam putih. Yang dimana dengan red filter ini dia bisa ngurangin terang cahaya biru itu dia dikurangin. Sedangkan untuk warna merah itu dia lebih pop up warnanya. Yang gunanya apa kalau di foto hitam putih? Ya kalau di foto hitam putih kalau kalian nge-shoot ke arah langit itu warnanya bisa jadi lebih gelap. Sedangkan kalau ada selain warna itu warnanya bisa lebih pop up, lebih nongol, terutama kalau warna merah. Ya kurang lebih begitulah ya. Kalau gua salah dalam penyampaian tolong koreksi aja. Terima kasih. Dan ya tanpa berlama-lama lagi langsung aja sekarang kita bakal cobain Ricoh GR4 monokrom ini. Kita coba foto-foto dan let's go. Oke, di sini mungkin biar kalian dapat gambarannya aja buat dari red filter ini kayak gimana. Gua bakal coba ngambil gedung yang ada di atas sana gitu ya. Nah, gua nggak tahu ini kelihatan atau enggak. Nah, gua adjust dulu buat ininya. Gue matiin dulu. Nah mungkin sekarang nih biar dapat gambarannya gue ambil satu gambar bangunan ini tanpa menggunakan red filternya gitu ya. Coba ambil. Nah kalian udah bisa perhatiin awan-awannya itu atau langit-langitnya itu masih kelihatan terang banget gitu ya. Nah ketika gue coba nyalain red filter ini yang dimana udah default tombol FN, dia gambarnya jadi gelap. Kalian bisa lihat juga kenapa gedungnya kok jadi ikut gelap bang? Kayak yang tadi gue bilang, red filter ini bakal nge-pop up warna merah kalau kalian lagi ngambil hitam putih. Nanti gue praktekin lagi. Cuman di sini karena dia bangunannya juga biru, makanya dia jadi ikut gelap seperti ini nih. Nah, seperti ini. Dan kalian mungkin tadi udah lihat juga di fotonya, awan-awan yang tadinya nggak kelihatan karena kena overexpose sama cahaya langit gitu ya. Ketika pakai red filter ini, awannya bisa lebih kelihatan jelas. Mungkin kalau bangunannya di luar warna biru, itu bisa lebih kelihatan pop up gitu ya. Nah, tadi kalian udah lihat kan gitu ya, buat fungsi red filter, selain dia buat ngurangin warna biru, dia lebih bakal nge-pop up warna-warna merah yang hilang, dia lebih nongol lagi ketika dipakai di warna hitam putih gitu ya. Nah dengan red filter ini kalian juga udah bisa lihat untuk hasil gambarnya, dia bisa lebih kontras. Cuman kalau misalnya kalian ngambil gambarnya itu di kondisi yang kurang cahaya atau beda kena bayangan dikit aja, itu gambarnya gelap banget. Nah karena gua baru pertama kali coba kamera yang bener-bener cuman hitam putih aja, ada fitur red filternya, gua sih sempet kaget. Karena gue pikir tuh red filter ini dia kayak ND, karena gambar yang gue ambil itu jadi gelap, tapi bukan gitu ya, ini bukan ND filter. Tapi ya itu, kalau dari penggunaan gue, dalam penggunaannya ketika gue pakai red filter ini, warnanya itu bisa langsung meredam, langsung jadi lebih gelap gitu loh untuk cahayanya. Kalau kalian nanya, susah nggak sih buat ngambil foto hitam putih gitu ya? Jujur aja, susah buat nyari separasi subjek sama objek yang di belakang. Mungkin paling gampangnya kalau pakai begini biar ada separasi itu mungkin pakai slow shutter, belakangnya jadi agak ngebur-ngebur. Tapi buat secara general gitu ya, kalau buat gua yang foto-fotonya masih awam, jujur aja susah gitu deh. Ini pakai kamera ini sangatlah menantang.
Nah ini gue BTW foto nggak pakai normalnya gitu ya, gue pakai telekonverternya karena dari kemarin gue belum nyobain. Nah ini ketika gue pakai lensa normalnya segini gitu ya, ini kalau ini gue crop jadi 35 mm, dan yang tadi segini itu kalau gue crop jadi 50 mm tuh ya. Tapi ya kurang lebih begitulah. Dan di Ricoh ini sebenarnya nggak cuma red filter doang gitu ya, nggak cuma buat filter itu aja, kayak buat efek-efeknya juga ada image controlnya. Dan di sini kalau di Ricoh monochrome ini image controlnya, kayak tadi gue bilang semuanya hitam putih. Kalian ada beberapa pilihan. Yang pertama ada solid, ada soft, ada high contrast, ada grainy, ada HDR tone gitu ya. Yang sisanya di bawahnya itu dia custom. Dan ini bakal jadi susah nanti buat gua milah fotonya. Mungkin kalau HDR terus grainy gampang, cuman antara nanti solid, soft, standar lumayan susah tuh kayak itu buat ngebedainnya tuh. Bakal ada keliru-keliru, tapi nggak apa-apa lah. Gue coba cari sedetail mungkin karakter gambarnya. Ya nanti kalian bisa lihat aja hasil foto-fotonya. Sekarang kita lanjut lagi dulu aja huntingnya. Nah so far sih kalau gue dari penggunaan gitu ya, yang paling PW gue pakai itu sebenarnya solid standar soft. Kalau grainy HDR gue bingung penggunanya gimana. Gambarnya tuh jadi keras banget gitu ya. Gue udah ngambil beberapa fotonya, kalian bisa lihat aja. Hasil foto itu jadi keras banget. Mungkin karena gue belum jago kali ya, jadinya gue susah buat memanfaatkannya. Tapi kayak buat soft, solid, standar, lebih easy lah, lebih bebayang gambarnya kayak gimana. Ini sorry kalau ada yang teriak, Gojek. Ada ini, sales Gojek di belakang. Apa, sama-sama kerja gitu ya. Nah ini masuk ke mode customnya yang dimana kalau kalian mau pakai, cuma gua nggak ada waktu buat ngatur ini karena mesti dicoba-coba gitu ya. Ini kita cuma dipinjemin sebentar aja gitu ya. Cuma kalau mau kalian custom bisa. Ini kalian tinggal masuk mode custom. Nih ya, ada 3 yang bisa kalian atur. Tinggal FN aja masuk. Nah di sini kalian bisa atur-atur. Nah BTW tuh layarnya touchscreen intuitif. Dan di sini kita bisa atur juga buat image controlnya. Mana yang mau kalian atur tuh ya. Kayak gini-gini. Dan yang kita pakai sebenarnya ya udah defaultnya aja gitu ya, nggak gua apa-apain ini udah begini atau dari orang Ricoh-nya sebelum udah pakai, tapi ya settingannya seperti ini aja, nggak ada gua kotak-atik macem-macem gitu ya. Tuh ya, yang lain mostly pada 0 semua gitu loh. Tuh kita bisa atur-atur aja, tapi ya buat gua sih nggak gua inin dulu ya, nggak gua kotak-atik dulu, gua pakai yang ada aja. Nah paling gampang kalau foto monokrom itu hitam putih kalau ketemu kontras. Kalau pengalaman gue aja nggak mau sotoy, cuman kalau ketemu hitam putih cahaya gitu kayak di terowongan gini nih, tuh gambarnya suka sih gue. Sama kalau nggak keramaian belakangnya gitu ya. Kalau udah deket sama gelap susah. Cuma kalau dia ketemu kontrasnya, I love it so much man. Nah mungkin di sini ada satu fitur Ricoh yang mesti gue tekanin lagi. Kalau di Ricoh ini dia punya digital teleconverter gitu ya. Dia bisa 2 kali. Dia bisa ngerubah ke 35 mm, bisa di crop lagi ke 50 mm. Kalau dari kemarin-kemarin itu gue jarang pakai. Gue pakai ya udah standarnya aja, nggak gue crop gitu ya. Nah kalau di sini di hitam putih karena buat beberapa kali biar gue bisa ngasih lihat point of interestnya gitu ya, bisa lebih deket. Biar gue bisa fokus ke satu subjek yang pengen gua ambil aja. Kayak contohnya di sebelah kiri ini tadi ada adek lagi duduk gitu ya, ada orang lagi duduk, tuh gua fotoin aja. Kalau gua pakai normalnya masih agak terlalu jauh lensa normalnya, dan gua harus pakai teleconverter lagi di 50 mm biar agak bisa lebih deket lagi, karena gua nggak enak juga buat bikin foto ya jepret gitu ya, nggak natural aja gitu ya. Ya memang sih tidak izin, tapi iya, setidaknya tidak mengganggu gitu. Nah ini sekarang gue pengen cobain grainy apa grainy sih? Grainy kan, grainy bukan grainy. Lidah Indonesia ya. Cuma grainy agak susah nih. Gue mesti nemu satu separasi dulu biar subjeknya bisa kelihatan. Kalau ngegabung sama kiri kanan ada objeknya, susah. Ini mungkin bisa kali ini Pak. Buset, kayak gambarnya tuh kayak koran jadul. Coba lihat mukanya Wo, lihat Wo. kayak koran jadul gambarnya tuh. Bukan berarti jelek ya, gue bukan berarti ngerosting, enggak. Emang beneran kayak koran-koran jadul gitu loh. Kayak cetakan lama. Keren sih.
Nah ini kalau abang-abang tuh pakai baju hitam, gua fotoin pasti susah. Coba red filternya gua matiin. Coba ya, apakah ngaruh? Buset, gambarnya jadi overexpose. Yap, susah. Dia nyaru sama pohon, nggak bisa. Tapi ini red filternya kepake banget sih. Asli sih, buat bener-bener maha dahsyat anjir. Sesignifikan itu bedanya pakai sama nggak pakai. Lebih bagus pakai menurut gua. Kalau kondisinya dapet ya. Kalau mau dapetin separasi gitu loh, hitam ke putihnya. Gimana gua ngomongnya ya? Ya gitulah pokoknya lah. Gimana ngomongnya gua? Ya, gue udah nyobain buat Ricoh GR4 ini. So far ya, untuk pengalamannya secara general sama aja. Ya kayak contohnya nih, kenapa gue bilang sama aja? IBIS ada, gue bisa bikin slow shutter meskipun harus pakai bukan yang cukup kecil gitu ya. Kemudian untuk autofokusnya juga bagus, touchscreen-nya enak, baterainya tetap boros juga, gue udah ngecas juga. Ukurannya compact dan nggak ada lagi yang beda kecuali ya buat red filternya dan juga buat warna yang dihasilkan dari si kamera yang satu ini. Gue udah coba foto lumayan banyak sebenarnya, cuma buat di Sudirman aja. Dan menurut gue sih juga cukup menantang pakai kamera yang satu ini. Karena menantangnya kenapa? Menantangnya kalau hujan. Dia nggak bisa dibawa hujan-hujanan kayak sekarang gitu ya, gue harus stop dulu. Kemudian kalau buat ambil foto hitam putih itu susah gitu ya, apalagi buat ngasih separasi atau ngasih point of interest-nya ke subjek yang pengen diambil itu susah banget kalau nyaru-nyaru gitu ya, jadi nggak ada spesialnya. Ya bagusnya kayak yang udah gue mention juga sebelumnya, dia punya teleconverter, jadi gue bisa sedikit lebih close up lagi sama subjek yang pengen gue ambil, jadi gue tahu nih ini yang pengen gue fokusin. Seru sih. Gue baru pertama kali pakai kamera yang bener-bener itu semuanya hitam putih. Dan gue yakin sama si Ricoh GR4 yang monokrom ini peminatnya mah pasti ada aja. Angus mah angus aja gitu loh. Karena emang kameranya bagus banget. Point shoot-nya enak, ukurannya compact, kantongin, hasilnya bagus. Kurang api coba. Image controlnya gue udah cobain, grainy gue udah lumayan cobain juga tadi. Efeknya tuh kayak, apa ya, efeknya kayak koran lama kalau gue bilang gampangnya gitu ya buat gambarannya. Kalau HDR oke juga, tapi gue kurang favorit itu kayak modelnya tuh kalau HDR tuh kayak gambar foto clarity-nya dinaikin banget. Nah tuh HDR gue kurang favorit. Soft oke, tapi gue paling sweet spot itu di solid sama grainy. Grainy tuh gambarnya unik gitu loh ya. Kalau yang solid itu kemana aja masuk skemanya. Tapi ya gue belajar banyak dari kamera yang satu ini. Ini seru, gue habis ini ya mau foto-foto dikit lagi, ngarah pulang, ngarah ke parkiran. Habis itu gue lanjut lagi ke stasiun Manggarai. Tapi ya di stasiun Manggarai nggak bakal gue syuting karena takutnya nanti ditegor, nggak boleh gitu ya. Jadinya ntar gue sendiri aja foto-foto ke atas. Mungkin kalian udah bisa lihat juga buat hasil-hasil gambar yang udah gue ambil menggunakan Ricoh GR4 monokrom ini. So far seru banget gitu ya pakai si Ricoh GR4 monokrom ini. Gua seneng banget. Kalau kalian tanya pendapat gua, mendingan yang ND atau yang monokrom? ND tetap kalau gua gitu ya. Yang pertama karena harganya, yang monokrom HDF ND ini yang paling mahal. Ini terakhir gua cek itu di hampir nyentuh 37 juta rupiah gitu ya buat harganya. Kalau yang ND masih di 20 juta sekianan. Tapi ya baik lagi itu semua preferensi, selera. Kalau kalian suka fotonya hitam putih aja, ini bener-bener racun banget, seru banget, asik banget. Ya semoga pengalaman yang gua udah ambil, gua udah cobain bisa berkesan juga buat kalian, dan mungkin itu aja. Ya di sini sebenarnya gue masih lanjut lagi, tapi gue closing aja gitu ya, dibandingin kepanjangan karena buat Ricoh GR4 ini sisanya ya udah sama aja, perbedaannya di bagian filternya aja gitu ya. Yang basic itu pakai ND, yang HDF itu high diffusion filter. Kalau ada lampu-lampu atau cahaya keras dia jadi lebih soft. Kalau yang monokrom ini semua gambar yang kalian ambil itu monokrom. Bahkan sampai ke file RAW-nya pun itu monokrom, jadinya kalian bisa leluasa lagi untuk editingnya gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat Aneka Warna udah minjemin Ricoh GR4 monokromnya ini, walaupun cuma sebentar, tapi ini bener-bener nagih banget, gua suka. Compact bre. Ini gue pakai tas gede, nggak gue masukin sini bro. Stealth abis gitu ya. Mungkin itu aja. Gue Skavito, di belakang kamera ada Wo, dan jangan lupa buat berkarya. Semoga terhibur. Dadah.